Tetapi mereka punya keyakinan gitu. Inilah yang membuktikan bahwa kalau orang tua memiliki keyakinan besar pada potensi anaknya, maka itu akan diijabah oleh Tuhan. Tapi kalau orang tuanya nggak yakin, aduh kamu kan udah tunanetra, masih mau nyanyi, siapa yang mau dengerin kamu gitu kan? Yang nyanyi udah banyak gitu. Iya, suara lebih bagus dari kamu Yang bisa ngelihat dia aja nggak kepilih gitu, nggak diminati oleh masyarakat, apalagi kamu. Waduh, itu kan kata-kata mutiara yang kadang kita nggak sadar gitu mengucapkannya kepada diri anak kita. Kita emang seperti itu ya Pak, jadi orang. Benar. Misalnya, pengen sih kamu susah-susah mau ngejar ini, mau jadi ini, emang kamu bisa apa? Nah itu bukannya bukannya kita membangkitkan potensi anak kita, malah kita menjatuhkan. Ini karena salah didik dulu kita jadi anak kali. Sering kayak gitu. Benar. Jadi kayak ini gitu, efek bola salju. Dari puncaknya begitu, ya sampai ke bawah begitu juga. Gitu. Tetapi kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan, tidak mau kita pergunakan untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita sendiri aja sebagai orang tua tidak mau memperbaiki cara kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita, ya siapa lagi yang mau mengingatkan kita? Memang pihak sekolah peduli sama masa depan anak-anak kita. Mereka juga guru-guru di sekolah anak kita kan mereka juga punya anak. Iya, sibuk juga dengan yang harus mereka pikirkan. Betul. Apalagi mikirin anak kita. Ya mungkin mereka memikirkan anak kita karena mereka kita gaji gitu. Iya, karena mereka kerja gitu. Mereka kerja. Tetapi kan mereka nggak mungkin 100% mikirin anak kita doang. Nah di sini makanya saya dengan fenomena Putri Aryani saya sebenarnya sangat gemes gitu. Sebagai sentilan. Sebagai sentilan gitu buat kita pribadi buat para orang tua, buat pemerintah. Jangan sampai misalnya ada seseorang yang bisa mengharumkan nama bangsa kita gitu ya. Kita hanya tahu pas hasil akhirnya aja. Dia sukses baru kita menghargai. Baru viral. Baru dulu mana aja gitu. Kita kesannya ikut-ikutan, FOMO gitu, ya kan? Kita nggak mau kehilangan momentum gitu. Masa sih gue nggak ikut-ikutan ini kan memviralkan Putri Aryani, ntar gue ketinggalan zaman lagi. Di sini itu sebenarnya konyol gitu. Akhirnya saya melihatnya. Di sini yang kita tuh harus introspeksi diri kita masing-masing gitu. Jadi tidak ada gitu yang namanya makhluk Tuhan yang dibuat oleh Tuhan itu ala kadarnya. Pasti menyimpan potensi yang luar biasa. Tetapi di sinilah tugas kita gitu, yang selalu mau menggali diri kita ke dalam. Sebenarnya apa sih peran saya di dunia ini? Tuhan mau kepada diri saya itu apa? Mau Tuhan itu apa? Iya, mau Tuhan itu apa? Ya memang kalau kita sudah terlanjur dewasa gitu ya, kita memang waktu sejak kecil tidak pernah diperhatikan potensi kita apa oleh orang tua kita. Ya itu seperti kita. Yang masih seumuran masih galau gitu kan, mau ngapain gitu kan, mau ikutan American Got Talent udah telat gitu. Udah ada yang menang. Benar, udah ada yang menang. Belum ada yang menang. Semifinalnya nanti bulan Agustus katanya. Tetapi kan kita secara umur juga ya sudah dibilang ya emang nggak ada kata terlambat ya. Betul. Tapi kalau kita ingin menjadi sosok seorang yang profesional, itu harus dimulai dari usia sedini mungkin. Nggak mungkin kayak apa istilahnya itu ajib-ajib gitu. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan. Putri Aryani juga berkata kan kalau dia tuh suka nyanyi itu dari kecil. Dari was born gitu. Benar. Itu saya suka banget dengan jawabannya. Karena dia sejak lahir itu dia tahu gitu potensi dirinya apa. Bukan ini ya kelihatannya dia sombong, enggak. Kalau buat saya enggak sombong. Itu menunjukkan bahwa dirinya tahu dia mau ngapain di dalam kehidupannya. Sedangkan banyak orang di luar sana yang diberikan ya semua indera yang sempurna, malah bingung. Tapi sampai saat ini dia masih bingung. Gue mau ngapain gitu? Bisa gue apa?
kontribusi gue apa? Jangan ngomong kontribusi, bisa gue apa yang nggak tahu. Nah di sini gue jadi PR kita tuh banyak gitu, bangsa ini terutama. Ya sudahlah kalau misalnya pemerintah tidak mau gitu ya terlibat langsung terhadap potensi rakyatnya yang di bawahnya gitu. Tapi ya sudah, jadikan ini sebagai cambukan buat para orang tua. Iya, di lingkup keluarga. Di lingkup keluarganya dulu gitu. Kalau misalnya dulu kita tidak terperhatikan gitu ya, potensi kita, saudara-saudara kita, benar. Ya sudah, anggap saja itu sebagai pembelajaran. Kalau saya punya anak, saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Tapi jangan sampai salah kaprah ya. Yang dipenuhi itu bagaimana si anak ini bisa mengasah potensinya. Betul. Bukan fasilitas, bukan keinginannya gitu. Banyak kita salah kaprah gitu. Waduh, gue dulu hidup susah nih. Gue dari kecil nggak pernah dikasih apa-apa sama orang tua. Boro-boro dikasih iPhone. iCom aja nggak pernah dikasih gitu. Ya kan? Nah, tapi ketika saya dewasa, ketika saya jadi orang tua, jangan sampai kita balas dendam gitu. Setiap keinginan anak kita kasih semua. Iya, karena kita merasa dulu kita nggak dikasih. Ingin memperbaikinya dengan cara memanjakan anak. Itu malah bukan ini ya. Kita berharap anak kita sukses di masa depan. Iya. Kita malah menjerumuskan anak kita ke jurang yang paling dalam. Benar. Terus kita jadi orang tua kaget, kok anak gue begini ya? Nggak bisa apa-apa ya. Potensinya nggak keluar juga. Potensinya nggak keluar. Ya karena anak kita selalu di zona nyaman gitu. Udah enak gitu. Udah enak gitu. Apa-apa diberikan oleh orang tuanya, meskipun anak kita nggak butuh gitu kan. Nah jadi di sini Gong, saya melihat bahwa fenomena Putri Aryani ini kalau kita tidak jadikan sebagai pembelajaran ya dari kehidupan kita pribadi deh, kita nggak usah nunjuk siapa-siapa, maka fenomena ini itu hanya sekedar ya, kita ingat di dalam benak kita saja. Hanya sekedar euforia aja. Hanya sekedar euforia aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya tentang fenomena Putri Aryani. Dan juga kalau misalnya ada yang mau tanyakan tentang Putri Aryani, tanyakan saja ke Putri Aryani. Jangan tanyakan ke saya gitu. Ada di kolom komentar boleh. Kalau mau tanyakan kita aja masalah. Bisa juga untuk bertanya di Gmailnya, juga untuk melihat artikelnya silakan diakses Beyond Education Podcast @blogspot.com, silakan langsung diakses, di download dan silakan boleh. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.